Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Warga Kampung Bayam ya peluk erat Anies Baswedan, keluhkan kepastian tempat tinggal ya, nasib gimana Pak begitu kan ya. Sangat sedih, luar biasa sedihnya begitu kan ya, sampai Anies Baswedan dipeluk, dicium di situ begitu kan ya. Saking kenangan dari Anies Baswedan selama menjabat DKI Jakarta itu seolah-olah mereka menunjukkan ya di situ begitu betapa pedulinya begitu sama sesama warga DKI Jakarta. Tapi pada kenyataannya begitu kan, lihat saja realitas hari ini bahwa Anies Baswedan ternyata banyak yang dikangenin oleh warga DKI Jakarta begitu kan ya. Dan bahkan ini ada kabar yang sangat menarik, warga Kampung Bayam peluk erat Anies Baswedan sampai nangis-nangis mereka. Sedih begitu kan lihatnya begitu kan ya. Maka disinilah ya, jangan sia-siakan cari ya calon pemimpin. Ada pemimpin, calon pemimpin begitu, calon presiden tidak bisa dipeluk, tidak mau dipeluk, tidak mau dikotori dan sebagainya. Ada di situ begitu kan. Masyarakat bisa paham siapa mereka begitu. Tapi yang jelas begitu kan, kenapa hanya Anies Baswedan yang bisa dipeluk dan sebagainya begitu kan. Rakyat jelata memeluk Anies Baswedan, memeluk calon pemimpin kita. Ya seharusnya boleh-boleh aja begitu kan ya. Coba bayangkan kalau Prabowo dipeluk saja tidak mau begitu kan ya. Dalam pelukan yang hangat dan lembut ya kurasakan kehadiranmu yang begitu tulus. Tak ada rasa cemas dan rasa sakit hati, hanya kebiasaan yang terjalin di antara kita ya. Ini sangat luar biasa sekali begitu kan ya, pelukannya di situ begitu kan, menunjukkan wah sangat dicium Anies Baswedan ya. Di situ begitu kan ya, sangat luar biasa begitu ini. Anies sekarang kewenangannya lagi enggak ada. Kita sama rakyat biasa ya. Nanti begitu ada kewenangan kita kembalikan apa yang sudah seharusnya, yang sabar. Insya Allah ada waktunya. Semoga beliau jadi RI ya. Kesedihan yang harus dirasakan rakyat di Labuhan Bajo, Rempang, Wadas ya, Sumbar dan banyak tempat lagi ya, masih mau lanjutkan. Enggak apa-apa. Banyak doa dari mereka yang dizalimi dan nasib anak cucu, dan ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Anies dipeluk, dicium begitu kan ya, saling mencium dan sebagainya begitu kan. Ini menunjukkan saya agak merinding begitu kan, momen warga Kampung Bayam ini mencium Anies Baswedan, mempeluk begitu kan ya. Terasa bahwa sangat diharapkan begitu kan untuk menjadi ya presiden. Maka disinilah yang kemudian ya, jangan sia-siakan untuk memilih pemimpin itu begitu kan. Ini banyak sekali pro dan kontra, tapi pada kenyataan saya melihat dengan realitas ya, dan perkembangan Anies Baswedan sangat luar biasa. Kami betul-betul terharu ya. PJ Gubernur DKI Jakarta, padahal mereka sudah dijanjikan oleh Pak Anies Baswedan untuk menepati rusun Kampung Bayam tersebut. Inilah cara-cara mereka membekup ya rakyat cinta Anies. Kasihan masyarakat DKI ya. Tolong ya partai-partai di DPRD DKI dan DPR ya, Partai Nasdem dan PKS dan PKB, bantu rakyat terzalim itu. Warga asing punya rumah mewah lebih dari satu ya di kota Jakarta dan Bali. Sementara pribumi dijadikan gelandangan negerinya sendiri. Itu komentar-komentar netizen. Ya jangan sia-siakan kesempatan ini begitu kan. Kesempatan Pilpres ini sebagai ajang untuk mencari pemimpin yang peduli terhadap kita begitu. Kalau tidak peduli ngapain aja begitu kan ya. Dipeluk saja tidak mau, disalaman seolah-olah. Ya itu aja mereka, gimana untuk mempertahankan ya etika dengan rakyat jelata di situ begitu kan. Jadi yang jelas ya, banyak sekali pro dan kontra, tapi menurut saya pribadi ya, yang layak menjadi pemimpin begitu ya, bukan yang lain tidak baik begitu. Yang paling terbaik bagi kami adalah Anies Baswedan di situ ya. Warga Kampung Bayam peluk erat Anies ya, keluhkan kepastian ya, kepastian tempat tinggal. Nasib kami gimana katanya. Ini komentar-komentar netizen. Perkumpulan warga Kampung Bayam hadir di salah satu rangkaian kegiatan calon presiden capres nomor urut 1 Anies Baswedan di Halfpati News ya, Jakarta Selatan. Bahkan ya pada kesempatan tersebut salah satu dari mereka, pria paruh baya, menghampiri Anies sembari memeluk erat. Bahkan sontak Anies pun membalas pelukan itu tak kalah hangat. Beberapa kali Anies tampak mengelus ya pengguna pria tersebut. Tak terdengar ya terlalu jelas, namun yang pasti pria itu mengeluhkan bagaimana nasib para warga Kampung Bayam yang tidak kunjung mendapatkan hak tempat tinggal. Pak, nasib kami gimana? Belum ada kepastian tempat tinggal ya, ujar pria itu dengan suara porau. Ya, sebagaimana diketahui mereka adalah korban penggusuran pembangunan Jakarta International Stadium Gips yang berlokasi di Jakarta Utara. Pada masa Anies menjabat ya sebagai Gubernur Jakarta, telah dibangun sebuah bangunan ya menyerupai rumah susun untuk para korban terdampak penggusuran tersebut. Tapi pada ujung-ujungnya mereka begitu kan ya, ini
mereka begitu ya tidak menjabat. Setelah Anies Baswedan tidak menjabat digantikan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi, ya nasib tempat tinggal mereka tidak jelas hingga saat ini. Kemudian Anies pun memberikan ciuman kecil di dahi pria paruh baya tersebut. Dia juga bergabung dengan warga Kampung Bayam lainnya untuk memberikan semangat ya. Bismillah, mudah-mudahan. Ya kalau Anies Baswedan menjadi presiden bukan tidak mungkin akan dibangun ya lagi di situ begitu kan. Seharusnya kenapa sih ya menjadi dampak penggusuran di situ sudah disediakan oleh Anies Baswedan, tapi pada hakikatnya sekarang tidak kunjung jelas begitu kan. Jadi ya Anies Baswedan sangat sedih sekali, rakyat Indonesia sudah sedih sekali begitu. Dengan cara-cara mereka gimana coba bayangkan ya. Apakah seperti itu yang kemudian tetap dilakukan begitu kan. Ini kan kacau begitu. Bahkan ya beberapa warga tampak menangis, raut wajah Anies pun ya tak dapat menampik kesedihan. Ya sudah, nanti kita ya beresin bersama. Bismillah ya, sabar dulu ya beberapa bulan lagi, ujarnya. Bahkan para warga pun ya kompak mengangguk ya seakan mendapat kepastian dari Anies jika dia terpilih sebagai Presiden Indonesia selanjutnya. Sebelumnya kembali menjadi polemik ya tak kunjung usai warga Kampung Bayam menggugat pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta ya Propertindo atau Jakpro ke Pengadilan Tata Usaha Negara PTWN. Bahkan ya satu sisi ketika melihat dengan sebuah realitas ini sangat kasihan banget mereka begitu kan ya, sangat disayangkan begitu. Bahkan ada pun ya gugatan yang dilayangkan tak lepas dari masalah hunian ya Kampung Susun Bayam yang tidak dapat ditinggali. Laporan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 379. Bahkan anggota Lembaga Bantuan Hukum ya Jakarta ya Jihan Fauziah ya Hamdi menuturkan alasan gugatan dilayangkan karena warga tidak mendapatkan hak dan unit untuk penghuni dan mengelola Kampung Susun Bayam. Bahkan gugatan ini diminta PTWN untuk meminta Jakpro dan Pemprov DKI Jakarta untuk segera memberikan unit Kampung Susun Bayam kepada warga Kampung Bayam sebagaimana telah jelas ya dasar ya melalui Kagub DKI Jakarta. Bahkan Jihan juga membeberkan bahwa kemungkinan di wilayah Kampung Bayam ya Jalan Santer Parmaidra ya kawasan Jakarta International Stadium ya RW 12 ya Kelurahan Poponggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara merupakan permukiman warga yang digusur oleh Pemprov di Jakarta ya pada saat itu begitu. Itu kan sebenarnya sudah disiapkan oleh Anies Baswedan ya tempat tinggalnya. Kenapa sekarang ketika Anies Baswedan tidak menjabat di situ seolah-olah tidak jelas kabar mereka begitu kan, mau tempat tinggal di mana dan sebagainya begitu. Ya kasihan begitu kan, ya tempatnya digusur dan sebagainya, tiba-tiba begitu kan ya sudah Anies Baswedan bangun begitu kan ya, tapi setelah Anies Baswedan tidak menjabat tempat yang dibangun oleh Anies Baswedan di situ ya tidak jelas mau ditempatin di mana begitu kan. Ini seharusnya ada regulasi begitu kan ya, padahal Heru itu sudah lama sebenarnya di situ, tapi ya sayang begitu, ini gimana begitu kan ya. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.